Untuk mengetahui lebih banyak tentang figur polisi, kali ini saya berkunjung ke Museum Polri. Namun sebelumnya kita ikuti dulu upacara pemuliaan Panji Tribrata yang merupakan tradisi Polri setiap menjelang hari ulang tahun Bayangkara. Pemuliaan Pusaka Polri merupakan tradisi yang digelar tiap tahun menjelang ulang tahun Bayangkara. Dalam prosesi tersebut hadir para pejabat tinggi Polri. Sehabis menyaksikan upacara pemuliaan Pusaka Polri, saya beranjak menuju Museum Polri yang berdiri sejak tahun 2009. Kami bersama pelaku sejarah yaitu Irjen Pol Dr. Andes Winarto Purnawirawan waktu itu mencoba melakukan langkah-langkah yang cepat dan tentunya dapat menggulirkan sesuatu program yang bisa dikenang oleh seluruh warga Kepolisian Negara Republik Indonesia. Karena kami pahami betul bahwa sejak kami mendapatkan kepercayaan menjadi Kepala Kepolisian Republik Indonesia, kami melihat, kami merasakan bahwa dinamika yang dari Polri begitu besar, apalagi waktu itu peristiwa-peristiwa pengeboman oleh kelompok-kelompok teroris, kemudian dinamika yang dari ke dalam dan keluar oleh Polri. Di samping itu, kita sedang mendesain untuk mengajukan Bapak Sukanto, Kapolri pertama sebagai pahlawan nasional. Di situ kita melihat perjalanan beliau yang luar biasa sejak 45, beliau mendesain Polri sedemikian hebatnya dengan keterbatasan. Nah, ini membuat kami segera untuk melakukan langkah-langkah yang betul-betul mendasar, karena apapun sejarah itu mutlak harus dipahami oleh segenap insan Bayangkara, dari pangkat terkecil sampai dengan pangkat tertinggi. Displaynya diatur, display yang bernuansa urutan kesejarahan, tapi juga display yang bisa diberi makna oleh pihak lain, pendidikan, yang mencerminkan nilai-nilai kepolisian gitu. Kemudian juga berkeliling mendatangi semua mantan Kapolri atau istri mantan Kapolri. Bu, mana foto-foto Bapak yang kita nilai ada nilai sejarahnya, kita minta. Sampai kita masuk ke sebuah kampung kecil, di situ Pak Kunarto di Bojonegoro kita datangi untuk meminta apa Bapak yang punya foto-foto masa lalu. Jadi berserakannya artefak polisian itu di mana-mana. Dan inilah tadi nilai strategisnya Pak Bambang Hendarso Danuri dikumpulkan jadi pendidikan untuk generasi yang akan datang. Kunjungan kami ke Museum Polri dipandu langsung oleh Kepala Pusat Sejarah Polri, Brigadir Jenderal Polisi Apriastini Bakti Bugiansri. Beliau menjelaskan berbagai ruang dan koleksi yang terpajang di museum. Pertama-tama, kami singgah di ruang Sukanto, yang merupakan tribut untuk tokoh pendiri dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang pertama. Tempat ini menyimpan benda-benda milik beliau seperti meja kerja, seragam, dan mesin tik. Lantai 1 ruang koleksi, ada 400 koleksi barang-barang ya bersejarah bagi Polri ya ini. Contohnya mobil, motor-motor, sepeda. Lalu di ruang koleksi terdapat benda-benda perangkat kerja Polri yang bersejarah, seperti kamera Yasika 635 yang pernah digunakan untuk memotret berbagai tempat kejadian perkara dan tersangka tindak kriminal. Ruang sejarah menampilkan koleksi foto dan diorama sejarah kepolisian Republik Indonesia sejak abad ke-7 hingga masa peralihan Orde Lama ke Orde Baru. Setelah itu kami menuju ke lantai 2 untuk melihat berbagai koleksi Polri lainnya. Yang pertama kami singgah di ruang Lambang dan Kesatuan. Koleksi yang ditampilkan di tempat ini memberi gambaran tentang berbagai macam kesatuan dalam organisasi Polri, juga perkembangannya dari masa ke masa. Kita sendiri Mabes Polri ada 27 satker, satuan kerja. Membedakan seragamnya itu? Ya,
Kalau seragam semua coklat, tapi yang bedakan ini tanda kesatuan, tanda induk kesatuan ya. Di lantai 2 juga terdapat ruang laboratorium dan forensik yang menyimpan alat-alat yang digunakan polisi untuk mengungkap sebuah kasus. Misalnya, koper berisi alat identifikasi tempat kejadian perkara ini. Untuk menarik perhatian pengunjung anak, di museum terdapat ruang khusus untuk mereka, di mana anak-anak bisa merasakan pengalaman menjadi anggota polisi. Di lantai 3 terdapat ruang yang mengkisahkan segala peristiwa yang terkait dengan aksi terorisme, dari mulai tempat kejadian perkara, korban, hingga cerita di balik aksi polisi memberantas terorisme di negeri kita. Semua terdata di sini, Mbak. Kejadian-kejadian bom. Senjata ini digunakan polisi untuk operasi pengamanan di Papua pada tahun 1963. Machine gun model SG-43 ini diproduksi Uni Soviet pada tahun 1946. Francisca Elizabeth, Gama Pemanahan, Berita 1, Jakarta.